Halo Sobat, kembali lagi di Sobat. Sebaiknya Anda tahu. Masih bareng sama Nadia Prameswari dan saya Tita Briliana. Tiap episode kita kan pasti bahas sesuatu ya. Tapi buat di episode kali ini aku tuh pengen tanya sebelumnya. Gimana? Kamu kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, terus lagi free gitu, me time kamu manfaatin buat apa? Aku seringnya sih nonton film gitu. Oh oke. Filmnya? Selain nonton drama, aku nonton film komedi. Kayaknya ini cocok deh kalau dijadiin konten kita hari ini, ya nggak sih? Ya, konten kita bahas aja. Buat film komedi. Kamu punya referensi apa nih kalau buat komedi? Punya sih, banyak sih sebenarnya banyak referensi. Karena aku kan sering banget nih nonton film komedi sama keluarga aku. Atau sama keluarga pacar. Bukan keluarga aku sama teman-teman aku. Kalau kamu sama siapa? Kalau aku sih karena me time itu, jadi aku lebih sering sendiri. Kamu menyendiri ya? Jadi aku pengennya ngakak-ngakak sendiri. Jadi kamu ketawa sendiri ya? Karena kamu kalau nonton sama pacarmu pasti kayak jaim gitu kan? Jaim gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, oke. Oke, ya udah deh. Kalau gitu kita share aja film-film komedi yang menurut kita nih cocok banget buat kalian tonton dan bikin jenuh kalian hilang. Nih yang pertama ada dari legenda kita, Warkop DKI dengan formasi yang asli. Oke, formasi asli ini berarti Dono Kasino Indro. Ini pasti, kalau aku dulu ya jujur waktu pertama kali denger Warkop DKI kan waktu kecil, aku pikir DKI itu karena DKI Jakarta, tapi ternyata itu dari Dono Kasino Indro. Iya. Orang juga kadang-kadang mikirnya tuh film Dono, bukan film Warkop ya, padahal namanya Warkop DKI. Soalnya Om Dono kan yang paling ikonik ya, yang paling beda. Apa kamu ngomong apa gitu? Ya pokoknya banyak banget sih film yang terkenal gitu, salah satunya itu Mana Tahan, itu di tahun 1979, kemudian Gengsi Dong, itu tahun 1980, terus Maju Kena, Mundur Kena, itu 1983, pokoknya masih banyak lagi, banyak sih scene-scene yang bikin ngakak, misalnya kayak naik becak terus dia malah masuk ke got apa sungai gitu. Oh iya, ada sih? juga. Lucu-lucu. Mereka kalau ngasih judul tuh lucu-lucu gitu, kayak out of the box gitu kan. Makanya lucu banget. Terus film Warkop juga kritis ya. Jadi dia tuh kalau misalnya menanggapi sosial, kritik sosialnya pada zamannya gitu, dia secara komedi disampaikannya gitu. Jadi ini Warkop ini salah satu film komedi tapi yang syarat dengan kritis sosial yang wajib kalian tonton. Oke. Terus ada lagi film komedi juga, kita kan bahas komedi ya. Judulnya itu Jomblo tahun 2006. Itu kayaknya kayak ngomongin kita ya. Ngomongin aku jadi malu. Jadi malu. Tapi kalau Jomblo yang ini cowok-cowok sih. Oh iya sih, ceritanya tentang 4 cowok gitu. Dia lagi mencari cinta. Yes. Oh kayak kita juga ya, mencari cinta. Itu jadi bisa dibilang mereka ini jomblo ngenes. Kepribadiannya tuh unik, jadi beda-beda antara 4 itu. Terus kisahnya kan dekat sama kehidupan remaja. Jadi banyak humor-humor ringan yang kita bisa ketawa karena ya mereka tuh kita nggak mikir gitu loh, kayak relate banget. Relate sama kehidupan kita. Jadi jokes-jokesnya juga, wih, aku banget nih. Iya. Ini pemerannya siapa aja sih? Ada Ringo Agus, ada Rizky Hanggono, ada Christian Sugiono, dan Dennis Adiswara. Jadi karena emang tahun 2006, jadi ya dipastikan adalah pemain-pemain legend. Opa, bukan, Ajusi. Ajusinya kita. Oke, selanjutnya ini ada satu film komedi kesukaan aku, karya Ko Ernest, ya kan? Cek Toko Sebelah. Ini di tahun 2000. Cek cowok sebelah. Ini tahun 2016. Tapi dia juga ada Cek Toko Sebelah The Series ya. Iya, di TV udah ada. Karena emang banyak banget peminatnya. Nah, ini menceritakan tentang
alur hidup seorang anak dari etnis Tionghoa yang beranjak dewasa. Dia tuh 2 bersaudara gitu loh. Iya. Tapi Aku nonton juga sih itu. Ya pokoknya gitulah, harus meneruskan usaha orang tuanya. Jadi kuliahnya udah tinggi-tinggi di luar negeri, di universitas mahal. Tapi ujung-ujungnya tetap bantuin usaha orang tuanya. Tapi etnis Tionghoa biasanya kan gitu ya. Bener. Tapi ini lucu banget sih. Ini juga penuh dengan kritik sosial sih. Jadi bener-bener gimana sih kita hidup gitu. Banyak banget karakter-karakter yang lucu. Apalagi kalau kalian nonton yang The Series. Ini makin banyak. Jadi develop ceritanya itu makin kental. Karena kalau yang Cek Toko Sebelah The Series itu ada 3 sutradara yang nyutradara ini. Iya, aku gitu juga lah. nonton sih itu di TV. Oh, yang ngakak Terus banget. pemerannya kan emang banyak komika ya, jadi wajar ya kalau ini emang lucu karena diisi banyak lucu komika. banget. Durasinya juga sekitar 1 jam 44 menitan. Ini Tuh, ada siapa Ernest aja? Prakasa Jelas, karena dia yang bikin. Ada Chukin Wah, terus ada Dodit Mulyanto, terus ada Ajis Doa Ibu. Terus masih banyak lagi. Apalagi ada nih si Dodit Mulyanto waktu manggil karyawan di toko sebelah kan ada yang namanya Kuncoro, tapi manggilnya jadi Coro. Kan dia lucu, aku suka banget kalau Dodit lagi ngomong tuh. Dia ngomongnya kayak flat gak ada banget. ekspresi Iya, gitu, kayak yang gimana asik gitu. banget, ringan banget lah. Terus ada lagi film itu My Stupid Boss tahun 2016. Di film ini tuh latar belakangnya tuh di Kuala Lumpur. Jadi dia ada, walaupun yang main tuh Reza Rahardian ya. Jelas ini film Indonesia, ada BCL juga. Tapi diambilnya di Kuala Lumpur. Jadi bahasanya tuh ada Indonesia, ada bahasa Malaysia. Kayak gabungan gitu. Terus ceritanya tentang karyawan dan bosnya. Tahu kan? Jadi kelakuan si bosnya. bosman ya? Iya, bosman yang aduh Si lucu Reza banget kan? Rahardian dirombak jadi agak berisi gitu. Terus ngeselin banget. Badannya gede. Iya. Terus istrinya, kamu tahu nggak sih istrinya si bosman? Tahu. Lucu banget. Tapi ini juga Tapi dia takut sama istrinya ceritanya kan. Tapi kalau dia sama karyawannya kayak galak-galak gitu. Bener-bener si Bunga Citra Lestarinya jadi karyawannya kerani ya kan. Iya. Ya, Keren banget kerani. Iya. Lucu banget. Terus karena ini sukses jadi dibuat juga sequelnya yang kedua. My Stupid Boss 2. Kalau yang ini ceritanya kita berpetualang di Vietnam waktu itu di ya. Vietnam. Ini lucu banget. Nah, kita udah sebutin 4 film komedi Indonesia nih yang wajib kalian tonton. Menurut kita sih ya, versi kita. Yang wajib kalian Habis tonton ini sih. kita bakal datang lagi Masih ada lagi film yang bakal kita omongin. Tapi sebelumnya kalian nonton dulu video yang satu ini. Ya. Hah? Di situ Nona Marina. Nih, hampir aja gua. Suaramu lebih Tin, merdu banget. Sampai burung-burung aja terdiam minder. Apaan sih Mas Kencana? Kamu pikir saya Kim Jong Un apa? Oke, kalau menurut saya ya Pak. Good. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang film-film komedi karya dalam negeri, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas yang dari luar negeri. Ya, jadi biar referensinya banyak Iya, ya. banyak pilihan. Gimana sih kalau jokes Indonesia, jokes dari luar tuh kayak gimana sih kita bandingin. Tapi yang jelas ini semuanya layak untuk ditonton. Yang pertama ada Yang pertama ada Naked Gun tahun 1988. Ini film Mohon maaf Ibu, ini saya belum lahir ya Bu ya. aku juga belum lahir. Tapi kan kita nggak apa-apa nonton film-film lama biar kita tahu gitu kan. Tapi menurut aku ini emang bagus sih. Ya Banyak- bagus karena banyak pemainnya kan ada pemain legend film Iya. komedi ya, Leslie Nielsen yang memerankan sebagai polisi yang tidak kompeten gitu. Ya kan? Bukan jadi Aduh. polisi yang tapi dia tidak kompeten. Jadi Itu semua waktu jadi polisi kayaknya dia nyogok deh. jadi penyelidikan itu sering dia gagalkan malah. Oh, Dia kan jadi lucu banget. absurdnya di situ ya, tingkahnya dia Iya. yang bikin lucu ya. Bukan Jadi polisi yang serem gitu malah dia nggak kompeten. berarti genrenya lebih ke action komedi. Action komedi. Aha. Terus banyak jokes lucu, terus ada rencana absurd dia mau membunuh ratu, tapi malah bikin kita ketawa gitu. Aduh, Kalian harus ini polisi tidak ada wibawanya ini. jadi kalian harus nonton, durasinya 1 jam 25 menit. Pemerannya ada siapa aja tuh? Ada yang jelas itu tadi Iya, ada tadi. Leslie Nielsen, ada Priscilla
Parsley. Dan masih banyak lagi. Ini habis ini boleh langsung di search ya. Iya, Habis itu ada Shaun of the Dead. Ini 2004. Oke, tahun 2004. Kalau yang ini lebih ke komedi horor. Iya, komedi horor. Jadi walaupun horor tapi tetap lucu. Jangan takut karena mikir, aduh horor nih aku nggak berani. Enggak, ini bukan horor yang serem gitu kan. Soalnya ini lebih emang ke zombie. Zombie itu lebih ke sebenarnya bukan menakutkan tapi ke menjijikan juga ya. Iya, karena emang aku kayak nggak suka mayat sih hidup. sebenarnya kalau lihat Tapi zombie. kalau ini filmnya itu lebih ke justru ya kayak mengolok-olok Iya. bagaimana film zombie yang ada selama ini. Iya, jadi dia kayak, iya kok film zombie kayak gini. Biasanya kalau kita menghindar, di film-film ya, kalau kita menghindar dari zombie, kita kan pasti menebas kepala zombie kan, kayak dibunuh gitu Iya. zombinya. Tapi kalau di film ini malah mereka berpura-pura, terus Jadi kayak berbaur jadi temen gitu sama zombie. berkoloni dengan zombie. Iya, ada-ada aja kan bisa kayak gitu. Terus castnya ada Simon Pegg, Nick Frost, ada Lucy Daffy. Nah, selanjutnya kita ada 21 Jump Street, ini tahun 2012. Film ini tuh tentang dua polisi, jadi tentang polisi lagi. Polisi lagi. Ini Iya, kocak tapi lagi kocak ya. tapi kocak loh ini. Jadi dua polisi, tingkahnya tuh kocak. Mereka tuh lagi menyamar. Nyamar buat menemukan dan menangkap bandar narkoba di sebuah sekolah. Tapi tugasnya tuh nggak mulus yang kita bayangin kalau mereka nyamar jadi langsung ketangkap gitu, nggak gitu. Malah hubungan kedua ini rusak gitu. Merusak hubungan mereka. Terus banyak jokes juga yang harus kita lihat. Jadi ini film komedi tapi juga mengajarkan tentang pertemanan, Pertemanan persahabatan gitu ya. Tapi berarti gini ya. Yang perlu kita sorot adalah kan polisi itu kalau kita lihat kayak sigap, tegas, berani Iya. gitu. Tapi ternyata ada sisi-sisi manusiawinya juga yang lucu-lucu gitu. Tapi pokoknya Ada salam lucunya. hormat lah buat kepolisian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi biar nggak takut ya. Nggak Iya kan kita kalau ngomongin polisi kita mikirnya aduh takut gitu kan. Ternyata ada sisi lucunya. Ada sisi manusiawinya juga lah. Oke, selanjutnya ada The Jumanji. Ini Jumanji Ini yang The terbaru. Next Level. Ya benar, ini 2019. Durasinya ya emang rada lama sih. Aku 2 nonton di jam. bioskop itu sampai capek gitu. Iya, makanya kalau nonton film yang durasinya lama, mendingan sama orang yang emang bener-bener kita cintai. Jadi asal betah ya? hayat aja. Jadi betah ya? Iya, jadi film komedi ini bergenre laga. Castnya ada ini dia, Dwayne Johnson. Wah, ini favorit aku sih. The Rock ya? Yes. Ada Kevin Hart, kemudian ada Awkwafina. Awkwafina. Ada Karen Karen Gillan. Tapi lucu loh ini Awkwafina itu di film Jumanji itu kan dia tingkahnya paling lucu sendiri menurut aku. Menurut Di situ. kamu lucunya di mana nih? Dia cara dia ngomong aja udah lucu gitu. Iya Aku bingung ini kok bisa gitu. Jadi film ini bercerita tentang 4 sahabat yang bermain Jumanji. Ya jadi gitu. di sebelumnya mereka pernah main Jumanji Pernah. terus main lagi karena mau menyelamatkan temennya gitu ya. Bener, Tapi bener, ternyata permainannya kok beda sama Iya. yang sebelumnya. Mereka juga kaget. Padahal udah siap-siap ya. Udah siap-siap loh kok beda ternyata. Nah, pokoknya ini serunya adalah mereka harus melewati itu tadi gurun pasir, Ada es salju, juga, ya, banyak salju-salju banget. gitu. Pokoknya banyak banget medan yang harus mereka tempuh. Nah, pokoknya ini, permainannya yang jelas berubah, makanya mereka kayak Ya kaget itu kaget. Bahkan ada suaranya mereka berubah kan. Jadi Iya. orangnya ini jadi jadi kayak ketukar gitu kan. ketukar jiwanya. Oke, itu sobat. Jadi kalau misalnya kalian bosen di rumah, bisa nonton, Bisa nonton film-film. itu yang referensi kita ya, yang emang kita suka. Film komedi lintas zaman sih menurut Iya, kita jadi karena nggak harus yang film baru, film yang dari lama, film komedi lama kayak tadi di Warkop, itu nggak apa-apa kita tonton. bener. Toh kita jadi kayak tahu, oh kalau dulu tuh kehidupannya cikal kayak bakal gini. itu sebenarnya kayak cikal bakal film komedi sekarang kan. Bener. Komedinya kayak gini ya ternyata ya. Kalau sekarang kayak gini, kalian jadi tahu tuh. Iya benar. Yeay, udah kelar nih kita kasih tahu film-film komedi pilihan kita. Jadi kalian bisa pilih mau nonton yang mana buat mengisi kalian di rumah biar nggak bosen aja gitu. Kalau menurut kalian lebih suka yang mana? Atau kalian punya rekomendasi sendiri? Kalau misalnya punya boleh dong boleh diisi komen. di kolom komen kita. Kalau gitu udah selesai buat episode Iya. kali ini.
Saya Tita Briliana. Saya Nadia Prameswari. Jangan lupa buat subscribe juga, Like, share, dan pastinya komen. Ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan update-update dari kita. Yeay, sampai jumpa di next video. Bye.